Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Jadi kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang geotechnical monitoring sebagai upaya pemantauan kestabilan lereng HIPLITS-PET dengan mata kuliah yaitu investigasi lapangan geoteknik dengan pengampu yaitu Bu Rina. Anggota kelompok kami yaitu ada saya Muhammad Panji Gumilang dengan NIM akhir 1034. Lalu ada saya Muhammad Bayo Dansa dengan NIM 1008. Kemudian ada saya Seprandi Sitorus dengan NIM akhir 1026. Dan terakhir ada saya Farizananda Pristanto dengan NIM akhir 1050. Bisa di next. Selanjutnya ada dijelaskan geotechnical monitoring. Monitoring geoteknik ini merupakan suatu kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkala pada area penambangan maupun pengolahan, di mana pemantauan geoteknik ini meliputi kestabilan lereng alami maupun lereng buatan seperti HIPLITS-PET yang merupakan lereng dari penumpukan fresh ore yang nantinya akan dilakukan leaching. Hal ini perlu dilakukan monitoring kestabilan lereng karena lereng tersebut merupakan penimbunan buatan atau lereng buatan yang merupakan bersifat jenuh dan memerlukan monitoring secara berkala agar kestabilan lereng tersebut selalu terjaga dan dikategorikan aman. Next. Kemudian untuk memonitoring ini yaitu geotechnical monitoring device ada 3 bahasan. Yang pertama yaitu ada slope stability radar atau SSR, yang kedua ada vibrating wire piezometer, dan yang ketiga ada total station dan prisma polygon yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya di next berikutnya. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama adalah pembahasan mengenai slope stability radar atau SSR. Slope stability radar merupakan salah satu teknologi dalam pemantauan lereng yang terintegrasi secara real time dan mampu memberikan informasi akurat mengenai perubahan perilaku batuan sebagai indikasi peringatan terjadi longsor menurut Stephen DKK tahun 2020. Next. Dalam SSR ini, radar mengirimkan gelombang yang akan merambat melalui udara menuju objek, kemudian gelombang tersebut dipantulkan ke radar. Radar memindahkan informasi per scan, di mana radar berputar secara 2 dimensi, itu berdasarkan azimut dan elevasinya. Kemudian radar akan mengolah menjadi pixel independen. Dalam slope stability radar ini dilakukan secara real time. Dan kemudian hasil dari SSR ini itu berupa grafik untuk menunjukkan dari radarnya itu sendiri. Next. Kemudian SSR ini diletakkan pada lokasi yang stabil. Biasanya diletakkan di depan lereng pada area tambang emas yang akan dilakukan pemantauan. Data tersebut kemudian akan dikirimkan ke Primary Monitoring Point atau PMP. PMP itu merupakan satu komputer yang didedikasi khusus untuk melakukan aktivitas monitoring. Data tersebut dapat dianalisis langsung oleh seorang geotech engineer. Next. Lanjut ke alat geotech monitoring yang selanjutnya yaitu vibrating wire piezometer. Nah, vibrating wire piezometer atau VWP ini dirancang untuk pengukuran tekanan air pori secara akurat dan jangka panjang pada tanah dan batuan jenuh penuh atau sebagian. Nah, sebenarnya piezometer ini terdapat beberapa tipe atau model, dan untuk kali ini yaitu menggunakan vibrating wire piezometer. Sebenarnya untuk alat tersebut lebih condong digunakan untuk mengukur getaran pada lereng buatan tersebut atau lereng HIPLITS.
Nah, lereng heap ledge ini merupakan tumpukan batuan jenuh yang sudah dijelaskan sebelumnya dan sehingga memiliki potensi longsoran. Dan untuk pemantauan dengan piezometer dapat membantu memprediksi dan mencegah potensi bahaya sehingga dapat mempersiapkan pekerja apabila terdapat potensi kelongsoran. Bisa dilanjut. Nah, vibrating wire piezometer ini mengkonversi tekanan air menjadi sinyal frekuensi melalui alat diafragma dan kawat baja pratekan atau pratension steel wire. Nah, alat ini didesain untuk mengetahui perubahan tekanan diafragma yang menyebabkan perubahan tekanan pada kawat-kawat yang terhubung. Lalu kawat ini akan bergetar sesuai dengan frekuensi naturalnya. Nah, frekuensi getaran ini dikontrol oleh tekanan kawat dan kuadrat frekuensi berbanding langsung dengan tekanan dalam diafragma. Bisa dilanjut. Baik, untuk selanjutnya pemantauan itu menggunakan total station prisma polygon. Untuk perangkat yang tingkat akurasi pada metode pemetaan sangat dipengaruhi oleh variasi peratuk tekanan pada area tersebut, terutama jika titik tempat alat berada dan daerah yang diamati terpaut jarak yang cukup jauh. Metode ini sering digunakan untuk mengukur pergeseran dengan cara memantau puncak lereng atau sekitar pertengahan lereng. Pengukuran pergeseran dalam arah horizontal dapat dilakukan menggunakan total station. Pengukuran untuk prisma biasanya menggunakan metode dan koordinat. Metode ini digunakan dengan cara mengukur easting, northing, dan elevation. Dengan data pengukuran tersebut dapat dibedakan berapa selisih koordinat dari prisma polygon di awal pengukuran dengan koordinat prisma polygon saat diukur waktu itu. Nah, untuk penataannya itu seperti pada gambar. Untuk penempatan prisma polygonnya itu ditancapkan di bagian crash lereng dengan secara berjarak, dan untuk total stationnya itu dilakukan di beberapa titik. Dengan satu titiknya itu bisa memantau beberapa titik prisma polygon tersebut. Nah, untuk prisma ini di prisma polygonnya itu dilakukan catatan selisih di setiap satu prisma tadi. Jadi selisihnya nanti akan pantau secara berkala untuk mengetahui perpindahan dari data sebelumnya. Baik, sekian dan terima kasih atas presentasi kelompok kita dari Teknik Pertambangan Universitas Jember. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Mawar itu merah, melati itu putih. Sekian presentasi dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everyone safe. Always. Yes.